Sebagai developer, terkadang kita menjumpai sebuah web application yang kita buat, performance-nya menjadi lambat ketika diakses oleh banyak user. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa web application yang kita buat, performance-nya menjadi lambat. Yang pertama adalah, arsitektur dari servernya sendiri tidak memungkinkan atau terbatas untuk, aplikasi web kita yang di dalamnya terdapat banyak proses, pemrosesan data. Yang kedua adalah arsitektur dan internet koneksi yang dimiliki oleh user memang terbatas. Yang ketiga adalah algoritma codingan kita yang tidak efisien. Yang keempat adalah codingan kita terlalu banyak melakukan query ke database. Dan yang terakhir adalah besarnya file yang harus kita tampilkan di halaman website kita. Poin yang saya mau bahas di tutorial kali ini adalah yaitu masalah terlalu seringnya codingan kita melakukan query ke database. Jadi contoh problem yang sering dijumpai adalah ketika sebuah web page di mana di dalamnya terdapat sebuah HTML, bisa berupa dropdown, radio button, atau checkbox, yang mana data yang harus kita binding ke kontrol ini adalah data yang kita ambil dari database. Nah, katakanlah kita punya 5 klien dalam satu satuan waktu mengakses page registration. Nah, di sini akan terjadi 5 kali request ke database untuk mendapatkan list dari data country misalnya yang akan kita populate di dropdown list. Nah, inilah masalah yang membuat performa aplikasi kita menjadi berat. Nah, solusinya adalah kita hanya cukup sekali mengambil data ke database, kemudian kita simpan di global variable. Jadi ketika ada user lain yang akses website kita atau halaman website kita, maka data yang diambil adalah bukan dari database, melainkan yang dari global variable ini. Nah, langkah selanjutnya kita coba akan langsung ke codingannya. Oke, di home controller saya udah buatkan satu buah registration page, dimana kalau kita jalankan, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini drop-down list-nya sendiri ini, datanya kita dapatkan dari database. Oke. Nah, tugas kita adalah mengganti codingan ini agar query database-nya tidak berjalan di sini, tapi di satu tempat. Nah, di mana itu disimpan atau kita pindahin di file global ASAX. Caranya adalah kita declare satu buah variabel static di sini, list country. Ini countries, new list country. Di dalamnya di sini kita bikin di dalam kita declare atau inisiasi entity access modelnya, data access tutorial db. Oke. Kemudian di sini adalah atau countries db.country.toList. Oke. Nah, di controller home ini saya udah nggak perlu lagi, ini saya bisa hapus. Di view-nya juga saya tidak perlu pakai model binding lagi, saya bisa langsung dengan memanggil global variable-nya seperti ini, countries. Oke. Kita coba execute ya, kita lihat apakah berjalan. Harusnya berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi ketika saya melakukan update data di table country? Apakah datanya terrefresh atau tidak? Hal ini tentu saja tidak, karena mengingat application start function ini hanya akan dijalankan ketika si websitenya ini sendiri baru pertama kali dijalankan di server, atau ketika IIS-nya kita reset, atau web config-nya kita reset, atau folder bin si websitenya kita reset. Folder bin-nya itu harusnya di hidden ya di sini. Tapi kalau di sini kita melakukan update sesuatu di sini, kita menghapus atau menambah satu baris codingan di sini, maka si website-nya akan terreset. Oke. Untuk merefresh list country-nya, kita buatkan table baru di sini. Kita buatkan tabelnya, namanya misalnya table settings. Sini version. Nanti akan saya jelaskan ya maksud dari codingan ini. Type-nya integer, terus saya kasih nama setting. Oke, ke entity IDMX filenya, saya akan generate entity-nya. Oke, saya simpan. Kita kembali dulu ke database ya, kita insertkan satu buah data di dalamnya, di dalam table settings. Oke, ini saya bisa pakai ID ini.
versinya 1. Oke, kita balik ke codingan kita. Saya ke global assets file. Di sini saya bikin atau saya declare satu buah variable static dengan tipe datanya adalah settings, new settings. Settingsnya ini isinya db.settings.find new UID. ID ini. Oke. Kita buatkan, kita override function application begin request. Sini. Nah, command keyboard. Seperti ini. Jadi si application begin request function ini akan dieksekusi ketika user pindah page. Misalnya dia mengakses page registration, kemudian balik ke root, ke contact us, dan juga ke about. Nah, blok codingannya di sini akan dijalankan oleh si servernya atau oleh codingan kita. Oke, karena website kita yang memanggil country data ini hanya ada di page registration, maka kita sebisa mungkin menghindari pengecekan atau refresh data di page-page lainnya yang tidak melakukan pemanggilan data di table country. Caranya adalah kita bikin satu variabel di sini, namain saja current URL, http context current request url.toSwing.toLower. Kemudian kasih kondisi if current URL.contains registration, maka saya akan memanggil table settings di sini, di table settings, tapi nama variabelnya adalah settings 2 biar nggak bentrok. Di sini saya kasih if settings.version tidak sama dengan settings2.version, maka saya akan mengambil data baru di database. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya codingannya. Jadi kalau page yang diakses adalah page registration, maka di dalamnya saya akan mengambil data di table settings untuk mengetahui version berapa sih yang benar-benar ada di database. Baru saya cocokin dengan version yang ada di global variable ini. Apakah sama? Kalau sama, kita tidak perlu merefresh data atau kita tidak perlu merefresh global variable ini dengan data baru. Tapi kalau versionnya berbeda, maka kita perlu merefresh isi dari global variable ini agar data yang kita dapatkan atau yang kita tampilkan di web browser adalah data yang paling update yang kita punya di database. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Oke, /home registration. Oke, ini masih Mauritania T123. Saya akan coba ganti di sini jadinya country Hilateh misalnya. Terus saya update versionnya jadi version 2. Nah, kita coba nih. Kita mengetes algoritma kita apakah jalan. Kita refresh browser kita. Kita pastiin dulu ya bahwa Mauritania T123. Oke, F10. Saya dapat data yang terbaru di database. Saya cocokin versionnya, version 1, sini version 2. Oke. Harusnya udah ya, ke-update ya datanya. Oke, jadi kira-kira begitu bagaimana cara agar aplikasi website kita menjadi lebih enteng dengan cara kita melakukan query hanya sekali saja ke database. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.